Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, utamanya belajar gramatika Arab dengan menggunakan metode Amsalati. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga selawat dan salamnya tetap tercurah limpahkan di hari Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Amin amin Allahumma amin. Bagi yang menginginkan metode Amsalati silakan hubungi 085259717000. Metode Amsalati dalam bentuk artikel dapat Anda kunjungi di www.amsalati.com, dan dalam bentuk video silakan kunjungi di YouTube channel Mahfud Razi serta IG dan TikTok Mahfud Razi, dan di Amsalati Facebook Amsalati Indonesia. Melanjutkan materi masih tetap jilid 1, namun kali ini adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal yang dimana huruf akhirnya berupa huruf ilat atau terdapat alif. Sebelumnya adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal yang ada alnya dan yang tidak ada alnya. Maka kali ini adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal di mana huruf terakhir berupa alif, baik alif yang berdiri tegak atau alif yang seperti ya, alif bengkong, dan huruf sebelumnya alif tersebut berharokat fathah. Maka bagaimana tanda jarnya, pengaruh jarnya? Pengaruh jarnya atau tanda jarnya itu dikira-kirakan pada alif tersebut. Artinya tanda jarnya tidak menggunakan harokat kasroh yang nampak. Contoh seperti apa? Maka di sini terdapat pada halaman 11 jilid 1. Bil huda tanpa harokat dibaca bil huda menjadi bil huda. Kita perhatikan di sini, bi adalah huruf jar. Semua dasarnya kata huruf al-jarri, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya menggunakan wa kullu harfin bi mabni kasroh. Al-huda lafadz yang berada setelah huruf jar. Nah, satu kata berada setelah huruf jar di mana lafal al-huda ini diakhiri oleh alif. Maka bagaimana di dalam kaidah sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa setiap lafal apa saja bentuknya berada setelah huruf jar maka hukumnya jar. Nah, al-huda tanda jarnya ini dikira-kirakan pada alif, karena ini al-huda diakhiri alif, sebelumnya alif berharokat fathah. Huda diakhiri alif, sebelumnya alif, hurufnya dal ini berharokat fathah. Maka jika lafal seperti ini semua i'rabnya dikira-kirakan termasuk jarnya, dikira-kirakan pada alif, nasabnya dikira-kirakan pada alif, rofaknya dikira-kirakan pada alif. Dasarnya, maka dasarnya ada di Khulaso, di ringkasannya Alfiyah ini namanya, maka disebut Khulaso Alfiyah, di mana yang menjadi materi dan mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi Khulaso Alfiyah ini menjadi dasar daripada materi Amsalati. Dasarnya fal awwalul ya'rabu fihi qudira jami'uhu wa wallazi qad qusira. Untuk yang mana bahasa Indonesia di bawah, yang di atas ini mana Jawa. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira dan jangan takabur. Jadi sebutannya adalah isim maksur. Jadi semua i'rabnya dikira-kirakan.
Cara membacanya adalah contoh di sini fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Dua kali, pertama tanpa wakaf untuk nahwiyahnya, kedua dengan wakaf karena contohnya Al-Quran adalah dengan tajwidnya. Maka kemudian lafal yang berada di bawah, contoh yang berada di bawah ini adalah diganti dengan lafal-lafal yang bergaris. Contoh di sini bil huda, yang bil huda dibaca tetap, tidak dibaca bil hudayi, bil hudai atau bil hudi, tapi tetap dibaca bil huda. Seperti itu, tanpa tanwin karena ada al. Maka ini bil huda diganti lil yusra, dibaca tetap. Artinya apa? Tidak lil yusra'i, paham? Atau tidak lil yusri, tidak demikian, tapi tetap lil yusra karena diakhiri alif dan sebelumnya berharokat fathah. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusyira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira kan jangan takabur. Fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira kan jangan takabur. Seperti itu. Kemudian lil yusra tanpa tanwin, tidak ron. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al di sini. Li al yusra, li adalah huruf jar, al yusra lafal setelah huruf jar, jadi ada alif. Al yusra tanpa tanwin, jadi lil yusra tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya tanwin, dasarnya lafal yang tanpa tanwin karena ada al dan tidak ada tanwin. Nah, maksud kami dan dengan tanwin karena tidak ada al. Sekali lagi, lafal jika tidak ada al maka dengan tanwin, dan apabila ada al maka tanpa tanwin. Isim yang diawali al tanpa tanwin, dan bila tidak diawali al dengan tanwin, seperti kamain dengan tanwin karena tidak ada al. Beda dengan bil ghaibi tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Seperti itu. Nah, kemudian ini cara membacanya ke bawah bukan ke samping. Jadi bil busyra, bi adalah huruf jar. Dasarnya adalah menggunakan haka hurufal jarri wa yamin ila hatta khala hasya'ada fi'an ala mutmanzurub ballamu kaywa wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata. Huruf jar itu baru pamin dan ilah hatta khala hasya ada fi'an alamat manzurub balam dan kaiwahu dan huruf kam dan badan la'alla dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahib kullil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Kemudian al busyra abi di imamnya apa? Kasrah.
Al-busyra lafal yang berada setelah huruf jar, hukumnya jar, hanya saja tanda jarnya tidak dengan kasrah, tapi tanda jarnya dikira-kirakan pada alif karena isim maksur. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi qaddira jami'u wa huwa alladhi qad qusira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira kan jangan takabur. Jadi i'rabnya dikira-kirakan pada alif. Al-busyra tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya wa yughdzafun tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Itulah contoh-contoh daripada halaman 11, yaitu pengaruh huruf jar pada kata tunggal di mana huruf terakhir berupa alif, baik alif yang berdiri tegak, alif bengkong yang seperti ya, dan huruf sebelumnya berharakat fathah, ro, ya, liru, ya, sebelumnya alif berharakat fathah. Maka bagaimana? Tanda jarnya tetap atau dikira-kirakan. Artinya apa? Tidak berupa kasroh yang nampak. Beda dengan bil waibi, kasroh jelas. Lillahi, kasroh jelas. Minal masjidi, jarnya kasroh jelas. Bil adzabi, jarnya kasroh dengan jelas. Begitu. Tanpa tanwin karena ada al. Dengan tanwin karena tidak ada al. Kamain, jelas kasrohnya. Nah, kalau di sini tidak dengan kasroh yang nampak. Bagaimana tanda jarnya? Tanda jarnya apabila diakhiri alif dikira-kirakan pada alif, tidak menggunakan harokat kasroh yang nampak. Lirru'ya tidak dibaca lirru'yai, tapi bagaimana? Dikira-kirakan pada alif. Tanda jarnya dikira-kirakan pada alif karena isim maksud. Dasarnya terdapat di alfiyah, yaitu fal awwalul i'rabu fihi qaddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kira kan jangan takabur. Jadi semua i'rabnya dikira-kirakan pada alif. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Dan bagi yang menginginkan pelatihan metode Amsalati baik secara privat atau jamaah, perorangan maksud kami atau jamaah, silakan hubungi nomor kami di 085259717000, atau dapat Anda juga belajar dengan bentuk artikel di amsalati.com atau www.amsalati.com, serta dapat Anda kunjungi video-video capaian peserta santri Amsalati di YouTube channel Muhammad Futrosi dengan playlist yang sudah ada.